Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. salam sehat semua. Apa kabar Ibu? Syukur, Alhamdulillah Ibu sehat. Sepertinya kita merah ya malam ini. Yes, sehat. Hari ini saya pakai, sama. Saya pakai baju juga orange loh. Ternyata. Ternyata ya, hatinya. Iya, sama. kita memang tidak perlu saling berbicara mau pakai baju apa. Ternyata kita sudah sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya saya ingin membuka dulu untuk Zoom meeting kita malam ini ya Bu. Saya ingin menyapa teman-teman dan sahabat Pando semua. Apa kabar? Salam manis, salam sehat juga dari kami semua. Selamat datang di Zoom meeting mingguan dari Pandosoft Indonesia. Kali ini kita sangat berbangga hati. Mengapa? Karena malam ini kita punya topik sangat luar biasa yang saya rasa banyak sekali teman-teman yang sudah menantikan topik ini keluar ya. Karena mereka pasti ingin tahu bagaimana caranya mengoperasikan untuk server-server dari Rametron ataupun Metatron semuanya. Baiklah, judulnya malam ini adalah persiapan server Rametron atau Metatron. Jadi dua-duanya ini sangat penting sekali untuk Metatron dan Rametron. Terutama Metatron ya, jangan lupa ini penting sekali karena ini adalah juga tugas Anda sebagai seorang leader untuk bisa mengajarkan kepada para Rametron atau teman-teman Anda yang lain. Nah, jadi kali ini tolong sekali dilihat baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Hasmi. Dan malam ini kita akan dipandu untuk presentasi adalah oleh Ibu Hasmi Hasim, yaitu Chief Marketing dari Pandosoft HQ. Ibu, dipersilakan. Terima kasih Bu Mimi. Ternyata kita sehati Bu ya. Yes. Okey, salam manis, salam sayang untuk semua rakan-rakan Pendo khususnya dari Indonesia yang turut menyertai kita pada malam ini, mungkin dari Malaysia, Indonesia, daripada Brunei, Malaysia dan juga Singapura ya. Walaupun di mana anda berada, kita tetap dekat di hati. Yes. Jadi seperti yang sudah dibilang oleh Ibu Mimi tadi, kita akan berbicara tentang server, Ibu. Server ini sering kali mendapat pertanyaan hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Jadi kali ini kalau siapa yang sudah mengikuti sesi bersama dengan Bos Nawa pada hari Selasa dan sesi bersama saya dan Bos Logan pada hari Rabu kemarin, mungkin ada yang sudah memahami sedikit ya. Tapi hari ini kita khususkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya akan share screen ya. Baik, silakan Ibu. Silakan. Okey. Okey. Nampak Ibu? Nampak Bu. Okey, nanti sepanjang presentasi, kalau seandainya ada perkataan yang kurang difahami, mungkin Ibu Mimi bisa bantu ya. Pasti, insyaAllah. Okey. Baik, sebelum kita pergi kepada topik server, kita bicara sedikit tentang peluncuran yang sering juga ditanya Bu ya, kapan peluncuran. Betul. Tapi yang pasti kita memang sudah menghampiri peluncuran. Kalau dilihat hari ini mainnet kita testnet kita masih lagi sedang diperbaiki untuk mengeluarkan Rametron versi terbaru ya. 1.0.1. Jadi selepas ini pastikan anda download hanya Rametron yang paling baru ya, iaitu 1.0.1. Okey. Jadi itu yang akan yang kita akan tunggu-tunggu, kita sedang tunggu-tunggukan. Dan kita sudah menghampiri kerana kita sudah pun menjalani testnet ini sudah beberapa lama dan sudah mendapat banyak feedback juga ya daripada komunitas kita, tapi masih belum mencukupi kerana kalau dilihat kita dari segi teknisnya, dari segi blockchainnya, dari segi segala-galanya sudah siap. Ternyata kalau kita melakukan testnet itu semakin ramai, semakin banyak feedback yang bakal kita dapatkan, semakin cepat blockchain kita dapat dipastikan kemantapannya ya Bu. Ya. Kalau dilihat ya setakat hari ini, kalau kita mau peluncuran, kita harus memantapkan blockchainnya terlebih dahulu, okey. Dan kalau dilihat sehingga kini,
cuma kurang dari 10% ya. Kurang dari 10% yang sudah pun melakukan testnet. 10% ni bukan dari keseluruhan Ramitron yang kita punya, tetapi kita pecahkan kepada kita bagikannya kepada 10%. Di mana 10% itu juga kita ambil angkanya masih lagi 10%. Di saat ini total yang sudah melakukan testnet adalah sekitar cuma 3,000 orang. Cuma 3,000 orang dan ada yang berulang kali melakukannya. Mungkin angka yang sebenar kurang dari itu, Ibu, mungkin 1,000 lebih sahaja. Jadi kita mahukan lebih banyak lagi yang melakukan testnet, terutama nanti selepas kita meluncurkan versi terbaru, anda semua harus melakukan testnet. Pastikan kita mempunyai bilangan yang cukup besar. Kalau dilihat, target yang kita mahu adalah sekitar 60%. 60% bermaksud jumlah yang cukup besar, puluhan ribu lah, mungkin 10,000, 20,000, 30,000 itu dianggap besar lah, ya. Tapi sekarang dengan keadaan hari ini, ianya terlalu sedikit kerana dengan lebih banyak lagi komunitas yang menyertai testnet ini, kita akan mendapat mengenal pasti lebih banyak kekurangan ataupun permasalahan yang harus diperbaiki. Jika banyak permasalahan yang sudah diperbaiki, bermaksud kita sudah siap, sudah mantap. Okay? Itu pertama. Dan yang keduanya, apa yang diuji adalah keseimbangan beban dan juga stress test. Bermaksud lebih banyak Ramitron yang berada di dalam network testnet ini tadi, kita bisa menguji bebanannya. Kalau banyak, bagaimana responnya kepada blockchain? Kalau lebih banyak lagi, bagaimana responnya kepada blockchain? Jadi, kalau sebelum ini sudah pun dites di peringkat teknis ya, tetapi mereka dalam kuantiti yang sedikit. Apabila kita pergi kepada komunitas, ini yang perlu dilakukan, stress test, di mana kita perlukan lebih banyak orang, kita mahu melihat respon blockchain tadi dan juga security blockchain itu tadi. Jadi lebih banyak yang melakukannya lebih bagus. Jadi kalau ada lagi rakan-rakan yang mengambil ringan hal ini, cuba beritahu kepada mereka ini adalah hal yang sangat-sangat penting supaya kita boleh mempersiapkan testnet ini secepat mungkin. Kalau ditanya kepada CTO kita, Bos Logan, semuanya sudah siap. Cuma testnet ini yang sedang kendala sekarang ini, yang masih lagi belum dapat memenuhi keperluan. Ya. Jadi selain daripada itu, cuba bayangkan ya, kalau sekadar 10% yang menjalani testnet ini, 90% ini tidak menghiraukan ataupun tidak mengambil tahu hal testnet ini, apa yang bakal terjadi apabila peluncuran? Wah, luar biasa. Ribut ya. Pasti ramai yang akan kehilangan asetnya, tokennya, ramai yang akan salah transfer ataupun salah stake dan bermacam-macam lagi. Jadi ini adalah perkara yang harus dilakukan. Itu. Jadi lebih banyak percubaan anda kalau di testnet tidak masalah. Lakukan kesalahan tidak mengapa kerana tokennya dummy hilang tidak sibuk, tapi kalau yang benar hilangan Bu, bisa menangis Bu ya. Mungkin keluar air mata darah mungkin. Ya, kerana itu adalah aset yang sangat yang perlu kita jaga, yang perlu kita selamatkan. Ya. Jadi lebih ramai orang menyertai testnet itu lebih bagus. Pertama, dapat menguji kekuatan blockchain itu sendiri, kemantapan blockchain itu sendiri, dan seterusnya kemantapan user, kemantapan komunitas supaya mereka faham apa yang perlu dilakukan, bagaimana untuk melakukan itu dan ini. Kesalahan tidak mengapa di dalam testnet. Jangan melakukan kesalahan yang sama di mainnet, okey? Dan yang paling penting Ibu, kita harus melindungi aset yang kita pegang. Jangan sampai salah transfer, jangan sampai salah masuk wallet ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari segi testnet ini, daripada 3,000 lebih kurang yang menyertai testnet ini, kita sudah menerima lebih kurang 1,000 lebih feedback. Banyak berbagai macam feedback yang diterima, di mana pihak teknis ya membaca ataupun melihat satu persatu. Dan contohnya ibu feedback bilang mungkin tokennya tidak sampai ke wallet yang ditransfer, contohnya Bu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teknis ini adalah membuat simulasi
Simulasi. Perkara ini, halnya ini, tokennya tidak kesampaian. Jadi apa yang permasalahannya? Jadi mereka harus melakukan simulasi sehingga permasalahan yang sama terwujud. Jadi mereka tahu dari mana punca yang harus diperbaiki. Anda bayangkan begitu banyak sekali kerja yang perlu dilakukan. Ya, selepas itu kita riset, yang kemarin itu kita sudah riset, sudah menambahkan faktor security-nya, fitur security-nya supaya ianya lebih aman, ya. Dan sekarang ini masih lagi mencuba versi yang terbaru sebelum dilepaskan kepada user, ya. Dijangkakan pada hari ini, mungkin sebelum malam ini. Saya juga masih menunggu. Dan kalau dilihat dari segi error, dari segi kesalahan, ya, ia terbagi kepada dua. Satu, kesalahan yang disebabkan oleh sistem. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ya. Token ditransfer tidak sampai. Itu contoh sistem. Dan satu pihak lagi adalah kesalahan dari segi user ataupun pengguna, Ibu. Mereka tidak faham arahan, tidak mengikuti arahan, ataupun mungkin melakukan sesuatu hati. Jadi ini adalah kesalahan yang harus dielakkan. Kerana yang harus kita fokus kepada kesalahan sistem, bukan kepada kesalahan komunitas. Kalau dari segi kesalahan komunitas, bisa diperbaiki dengan menjalani lebih banyak latihan, lebih banyak testnet dan juga mengikut segala macam training yang diberikan oleh leader. Ya, jadi ini adalah perkara yang harus dipandang berat kerana ini akan menentukan kemantapan blockchain kita sebelum peluncuran. Sudah tentu, Ibu, di hati kita masing-masing, di hati semua komunitas tidak sabar lagi untuk menunggu peluncuran kerana ini adalah projek kita, bisnes kita, ya Bu. Kita bakalan memberitahu satu dunia yang ini, bahawa ini adalah projek kita dan sudah tentunya kita mau berbangga dengan produk yang terbaik. Jadi untuk itu, rakan-rakan harus pastikan setiap Ramitron dan Metatron melakukan testnet. Itu yang kita sangat harapkan. Sehingga kan Bos Logan bilang kalau tidak mencapai 60%, beliau agak ragu untuk melepaskan kepada mainnet, ya. Jadi kalau kita mahukan perkara ini cepat dijalankan, cepat pembaikan dilakukan, anda harus memastikan lebih ramai menjalani testnet. Yang paling penting itu blockchain kita siap menampung beban-beban ataupun pekerjaan yang harus dilakukan di dalam blockchain. Jadi ini memerlukan lebih ramai lagi. Okey, Bu? Itu yang pertama. Okey, yang seterusnya. Dari segi, tadi saya sudah bilang ada dua jenis kesalahan. Satu dari segi sistem, satu dari segi human error ataupun kesalahan pengguna ataupun user. Okey, kebanyakan daripada user melakukan kesalahan ini, Bu, yang berulang kali. Pertama, tidak menguji di Explorer. Ya, sewaktu kita mendownload Ramitron, kita juga harus mencipta Pando Wallet, kan? Kemudian kita harus menghubungkan Pando Wallet dengan Ramitron. Sebelum kita menghubungkan itu, kita harus mentransfer token ke dalam Pando Wallet. Ya, rakan-rakan perlu minta mendapatkan token daripada leader anda. Sebelum anda mendapatkan token daripada leader, anda perlulah mengambil Pando Wallet ID tadi dan melihat di Explorer sama ada wallet tadi sudah benar-benar terhasil atau tidak. Okay. Explorer adalah tempat di mana semua pendaftaran, semua penciptaan akan direkodkan. Kalau sepertinya Ibu sudah mendownload, mencipta Pando Wallet, maka ambil ID wallet tadi, diuji di Explorer. Kalau benar tertulis itu, wallet itu sudah sah ada, bermaksud sudah sukses. Ya. Tetapi kalau diuji tidak didapatkan detailnya tentang wallet itu, bermaksud penciptaan itu tadi gagal. Wallet tadi tidak terwujud. Jadi perlu ulangi sekali lagi. Okay. Ini adalah perkara yang pertama. Jadi di saat kita sudah mengesahkan Pando Wallet itu benar-benar wujud, makanya baru diberikan wallet ID kepada leader untuk mendapatkan token. Jadi di peringkat ini telah berlaku banyak sekali kesalahan, ya. Jadi diharap selepas ini training-training yang dijalankan terutamanya oleh Metatron, leader-leader dan semua pihak harus mengambil berat tentang untuk menguji dulu di Explorer.
Begitu juga nanti kalau di mainnet, ini sangat-sangat penting. Kalau kita salah transfer ke wallet yang silap Ibu, kita tidak dapat pusing kembali ya, tidak dapatkan kembali tokennya. Okay? Jadi ini sangat penting. Dan yang keduanya, ramai juga yang salah mentransfer tokennya ya, dengan tidak sengaja memindahkan token ke Ramitron ID. Sebaliknya, sepatutnya token tersebut ditransfer ke wallet ID ataupun Pendo wallet ID. Ini banyak sekali kesalahan yang berlaku kerana mereka agak keliru. Kerana kedua-duanya ID-nya hampir sama, ya. Jadi jangan salah lagi, ya. Pendo wallet tadi yang pertama harus dicek di Explorer dulu, kemudian sudah dipastikan berikan wallet ID yang benar kepada leader anda untuk mendapatkan token. Jangan memberi Ramitron ID. Ramai yang tersalah transfer. Salah ya. Iya. Salah. Kalau perkara ini terjadi di mainnet, apa yang bakal berlaku? Pertama, kita akan kehilangan tokennya Bu ya. Kita akan kehilangan tokennya. Tambahan kalau walletnya salah Bu ya. Walletnya silap, kita akan mencipta satu lagi wallet baru dan menghubungkan dengan Remitron yang sedia ada. Maka token tadi yang sudah tersalah hantar di Remitron tadi akan tidak dapat dikeluarkan sama sekali. Kerana wallet yang dimasukkan dengan wallet yang dihubungkan berbeza. Ribut ya. Jadi pastikan ini tidak terjadi. Dan juga dia tidak akan tercatat di dalam wallet sebagai staking. Dia seperti hilang begitu, ya. Jadi pastikan anda tidak melakukan kesalahan. Tetapi kalau stakingnya tetap ada ya. Tetap staking di dalam record Ramitron, tetapi di dalam wallet ianya tidak staking. Dan kalau wallet yang salah dilinkkan, dihubungkan, token tadi tidak dapat dikembalikan sama sekali. Ya? Hangus ya? Jadi hangus. Jadi tolong pastikan anda mengikuti testnet sebelum pergi ke mainnet. Tolong diberitahu kepada semua teman-teman Ramitron dan Ramitron. Ini sangat penting. Okey? Yang ketiganya, yang sering sekali dikeluh ya, adalah kerana operating sistemnya bukan 64 bit ya. Ini adalah kerana banyak sekali komputer-komputer yang menggunakan Windows yang pirate ya, pirate ataupun sudah dimodifikasi. Yang bukan original ya Bu. Iya, bajakan kalau bajakan yang sudah diubah. Jadi Boss Logan sedang mengatasi permasalahan ini. Kalau dilihat, kalau masih ada permasalahan ini sila dilaporkan. Tetapi ini adalah permasalahannya. Kalau bisa dapatkan yang original Ibu. Dan ada juga yang tidak mengikuti sistem yang sudah kita berikan. Kan kita sudah berikan operating system yang disupport adalah Windows, Mac OS, Linux kan. Tapi masih ada yang menggunakan operating system yang lain-lain ya. Yang selain daripada yang dibenarkan. Mungkin sukses. Tetapi itu adalah atas risiko sendiri Ibu. Kerana itu tidak disahkan oleh pengujian. Tapi mungkin juga sukses dan bisa digunakan, tidak masalah. Ya, cuma kalau sebaik-baiknya ikutlah apa saja operating system yang sudah disarankan. Jadi apa yang perlu kita lakukan di saat testnet ini adalah pertama, ramai-ramai komunitas kita lebih ramai lagi menguji supaya lebih banyak kesalahan yang dapat dikenal pasti, lebih banyak pembaikan dapat dilakukan. Yang kedua, jangan nanti di mainnet anda melakukan kesalahan. Kalau 90% komunitas melakukan kesalahan di mainnet, waduh Bu, ribut. Hilang tokennya dan segala macam. Kita tidak dapat membantu ya pada saat itu. Jadi lakukan sekarang. Anggapkan ini sebagai mainnet, jadi anda lakukan. Ya, kalau katakan anda membeli mungkin 10 atau 100 Ramitron, tidak semestinya anda perlu install untuk 100 Ramitron ataupun anda stake untuk 100 Ramitron. Cukup dengan menguji 1 atau 2 atau 3 Ramitron. Mungkin hari ini uji 1 dulu, kemudian diinstall kembali ataupun diinstall ke komputer lain, minta lagi tokennya, di stake lagi, ataupun mungkin minta lagi tokennya untuk di top up, ya, untuk dilihat bagaimana kejadian kalau di top up dan sebagainya.
itu bisa dilakukan di testnet. Okay? Yeah. Jadi kita harapkan semua orang melakukannya, ambil peluang ini untuk belajar supaya tidak salah di mainnet nanti. Okay? Okay, seterusnya ya. Kenapa mainnet ini sangat penting ya Bu? Kerana projek ini adalah projek komunitas. Dan kita sudah tahu kita mempunyai sekian banyak komunitas yang menjadi pioneer, yang menjadi partner ataupun mitra kepada Pandasoft. Jadi tujuan kita sekarang ini untuk memastikan tidak satu pun yang tertinggal untuk mendapatkan hak mereka, mendapatkan ilmu untuk menginstall Ramitron, mengaktifkan Ramitron, bagaimana mendapatkan penghasilan, dan yang paling penting mereka tidak terlepas GPS. Itu yang paling penting ya. Tidak terlepas GPS. Kalau dilihat daripada presentasi kita yang lalu, kita akan memberikan masa sekitar 60 hari kan? Ya. Jadi kalau mereka ini tidak melakukan testnet, kemudian sewaktu mainnet kita masih gagal mengenal pasti ataupun mencari mereka ini, bagaimana caranya mereka mendapatkan hak mereka. Jadi rakan-rakan perlu membantu mereka yang sudah membeli Ramitron dan Metatron supaya ikut di dalam dalam testnet ini supaya mereka mendapatkan hak mereka masing-masing. Kerana mereka, komunitas adalah aset, komunitas adalah perkara paling penting di dalam projek ini. Ya. Dan yang seterusnya kalau dilihat ya, memang blockchain kita sudah siap yang sedang diuji sekarang ni. Exchanger pun sedang menunggu. Exchanger menunggu aja berapa banyak komunitas, berapa besar komunitas anda dan berapa bagus blockchain kita ya. Dari segi blockchain kita tidak perlu khawatir kerana sedang pun diuji oleh syarikat yang besar dari Amerika untuk memastikan blockchain kita cukup mantap. Itu sudah tidak perlu kita fikirkan. Yang seterusnya, exchanger juga sudah menunggu lebih besar lagi komunitas. Bermaksud lebih ramai lagi yang berada dalam blockchain dan lebih ramai lagi Ramitron yang menyertai kita. Ini akan menjadi bonus point. Menjadi bonus kepada kita untuk mendapatkan tempat di top exchanger. Mengapa kita mahu mendapatkan tempat di top exchanger? Kerana pada saat itu orang luar akan memerhati kepada projek ini, akan menimbulkan minat untuk mendapatkan token ataupun Ramitron, dan dari situ komunitas akan terus membesar dan secara tidak langsung bila termasuk ke dalam top exchanger, harga tokennya akan cepat meledak, akan cepat meningkat ya. Jadi itu yang kita mahukan. Itu adalah perkara penting, perkara asas yang perlu kita fahami ya. Jadi pastikan projek ini mantap, apps-nya mantap, komunitasnya mantap, dan itu yang kita mahukan. Itu yang kita mahukan, dan itu jugalah tanggungjawab kita bersama-sama memastikan apa yang kita mahu ini tercapai dengan kerjasama secara berkumpulan, secara bersama ya. Perkara ini sebenarnya sangat mudah untuk dihasilkan. Setuju Bu? Setuju sekali. Ya, okey. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ramai Metatron, country office sudah pun membuat langkah proaktif, yang mana saya harus berterima kasih kalau dilihat di dalam grup-grup Ramitron maupun Metatron, begitu ramai sekali Metatron, senior Metatron, para Metatron yang begitu bersemangat, yang membantu memberi pelajaran, yang membantu menjawab segala pertanyaan daripada Ramitron. Ini membuktikan Metatron kita sudah mantap dari segi ilmunya, sudah memahami peranan mereka sebelum dan selepas peluncuran, dan begitu juga dengan country office, terutamanya country office yang baru menyertai kita dalam 1-2 bulan kebelakangan ini, sudah mula merancakkan lagi perkembangan komunitasnya kerana waktu yang semakin singkat Ibu. Waktu tinggal semakin sedikit. Ya, ramai juga yang meminta supaya peluncurannya ditunda. Ditunda. Jadi tapi kita sebagai developer, kita tidak bisa menunggu dengan alasan ini. Jadi kita akan teruskan dengan testnet.
kalau testnet ini siap, kita akan luncurkan. Jadi bagi Metatron, Country Office ambil kesempatan ini untuk membantu memperbesarkan lagi komunitas, memberi edukasi kepada Remitron untuk menyertai testnet, dan ia harus dilakukan dengan lebih pesat lagi, ya Bu, dengan lebih lancar lagi, lebih aktif lagi. Okey. Jadi kalau dilihat, jangan lagi ada yang keliru ya tentang Pendo Wallet ID dengan Remitron ID. Yang paling penting, Metatron, Country Office harus selalu hadir dalam perjumpaan, dapatkan informasi terkini untuk anda beritahu atau anda share kepada komunitas, kerana komunitas PendoSoft ini mendunia ya Bu, bukan hanya di satu-satu negara tetapi berada di hampir di seluruh dunia. Jadi leader-leader harus memainkan peranan, membantu dari segi mencapai kepada mereka, memberitahu tentang pentingnya testnet, tentang pentingnya penjagaan aset mereka, dan juga tentang pentingnya untuk memperbesarkan lagi komunitas. Okey. Jadi yang penting, lindungi aset anda, belajar sekarang, masih ada kesempatan. Kalau contohnya lagi 1-2 minggu, okey siap, kita sudah peluncuran. Jadi anda yang masih belum belajar akan tidak punya kesempatan. Betul Bu? Betul sekali. Mungkin juga ada juga rakan-rakan macam teman saya bilang, okey nanti sebelum pelancaran aku mau menambah lagi Remitronku, ya. Tapi ternyata tidak sempat pada hujung bulan sudah pun diluncurkan, jadi sudah habis kesempatan itu. Sudah lewat ya Bu. Terutamanya GPS-nya sudah tidak dapat lagi diperolehi kan. Jadi itu adalah perkara yang perlu dititik beratkan. Dan kalau dilihat ya, seandainya kita akan launching dalam waktu terdekat ini, mungkin dalam September, kita lihat dulu versi terbaru Remitron. Kalau segalanya mantap, kita bisa melakukan testing yang seterusnya Ibu ya. Kita akan melakukan testing melalui affiliate wallet. Affiliate wallet itu di mana pendoproject.org kita sekarang, di mana website untuk pendaftaran itu akan ditambahkan wallet, fitur wallet, ya. Akan ditambahkan fitur wallet. Contohnya Ibu Mimi mempunyai Remitron di dalam pendoproject.org, betul? Di dalam site itu akan ditambahkan fitur wallet, dan Ibu Mimi contohnya membeli 10 Remitron dalam akaun tersebut, kita akan transferkan token 250 dikali dengan 10 bermaksud 2,500 ditambah dengan fees ya, akan dimasukkan ke dalam affiliate wallet tadi. Kali ini ujiannya berbeza ya Bu. Kalau sekarang ini Ibu mendapatkan token dari leader kan? Selepas ini Ibu akan mendapatkan token terus dari PendoSoft melalui affiliate wallet. Direct ya, langsung gitu ya? Direct, langsung dari affiliate wallet, dan dari situ Ibu bisa melakukan pengujian untuk mengaktivasi Remitron dan juga mencipta Pendo Wallet seperti mana yang sudah dipelajari sebelum ini. Ia seperti simulasi keadaan yang sebenar lah, ya. Simulasi keadaan yang sebenar. Ini akan berlaku apabila siap Remitron versi terbaru ini, semuanya sudah okey, kita akan memasukkan fitur wallet di dalam affiliate wallet. Itu mungkin mengambil masa dalam beberapa hari ini, dan apabila itu sudah dilakukan, PendoSoft akan mentransfer token dummy ke dalam setiap Remitron punya affiliate wallet. Masing-masing akan mendapatkan token dari situ dan harus membuat transaksi untuk mengaktivasikan Remitron. Dan inilah sebenarnya yang akan berlaku di mainnet nanti. Okey. Jadi ini adalah seperti sebenar, kejadian sebenar. Okey. Kalau dilihat ya, kalau kita punya perancangan yang awal, kita akan meluncurkan ataupun meluncurkan mainnet pada akhir Agustus ataupun sekitar awal September. Seandainya perkara ini harus testnet ini berlanjutan ya dalam bulan September ini, kita tetapkan, kita mungkin akan menetapkan, kalau sebelum ini kita bilang aktivasi itu 60 hari ya Bu? Ya. Termasuk September dan Oktober. Tapi mungkin dengan ada kelewatan di sini, tempoh aktivasi tadi akan dikurangkan daripada 60 kepada 30 hari Bu. Okey. Karena sudah dipotong ya?
Durasi potong. Jadi Ya. anda tidak punya banyak masa untuk belajar ataupun untuk melakukannya, harus lakukan dengan segera. Okay. Jadi itu yang akan berlaku pada perancangan kita. Tapi ini kan projek kan sering ada pembaharuan, tapi ini adalah apa yang sedang kita rencanakan. Okay. Ya, di mana kalau aktivasi itu dipendekkan, jadi yang tidak kesempatan akan kehilangan GPS ni, Bu. Jadi sayang sekali. Jadi dibantu ya rakan-rakannya. Jadi tunggukan versi 1,0,1 dan tunggukan affiliate wallet yang bakalan anda dapatkan. Anda bakalan terima Pendo token di dalam wallet tersebut dan diaktifkan daripada sana. Ya. Jadi itu adalah yang sebenar. Dalam kejadian sebenar di mainnet nanti, affiliate wallet itu perlu dikosongkan sebelum tamat tempoh pengaktivasi. Ya, okey. Yang sama ada 30 hari atau 60 hari tadi, sebelum tempoh itu berakhir, wallet affiliate harus dikosongkan kerana wallet ini akan ditutup selama-lamanya. Okey. Kerana kita akan berpindah kepada kepada site yang baru, ya, website yang baru. Okey. Jadi itu adalah apa yang akan berlaku seterusnya. Okey, siap. Sekarang kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu persiapan server. Ya, server ini mungkin ada yang baru yang belum begitu faham apa itu server. Server adalah satu pilihan, ya. Sekiranya yang pertama anda mempunyai Metatron. Ya, Metatron harus mesti bekerja 24 jam. Kalau ingin diaktifkan menggunakan laptop juga bisa. Tetapi anda harus memastikan laptop itu beroperasi hampir 24 jam sehari. Ya, itu kerana Metatron mempunyai tanggungjawab yang besar di dalam network. Okey, yang kedua, kalau anda mempunyai Metatron di luar negara, sudah pastinya anda memerlukan server. Itu dari segi Metatron. Kedua, dari segi Ramitron, memang Ramitron bisa diaktifkan menggunakan komputer, betul? Menggunakan komputer, tetapi ada ramai orang di luar sana yang membeli begitu banyak Ramitron. 10, 100, ada yang 1000, ada yang 500, ya. Mungkin membeli untuk keluarga dan komunitas, ya. Tapi kalau dilihat, mereka bisa saja memilih untuk mengaktifkan di dalam lab, di dalam komputer. Tapi kalau kita lihat dari sudut POE, Proof of Engagement, ada yang mahu mendapatkan lebih banyak POE, jadi mereka mengaktifkan menggunakan lebih banyak laptop, dan ada juga yang mahu mendapatkan 24 jam, ya, online di network. Kalau kita pakai komputer kan satu hari kita on mungkin 10 jam, paling-paling 20 jam kan. Tapi kalau kita menggunakan server, kita boleh nyalakan hampir 24 jam sebab server di saat kita membayar rental atau kita membayar sewanya, dia akan berjalan 24 jam. Jadi sekiranya Ramitron berada 24 jam di dalam jaringan, mereka akan dapat melakukan lebih banyak POE. Jadi terserah. Dari sudut pandangan management ataupun dari sudut pandangan technical team, kita mahu memberikan penyebarannya di mana kita mahukan Ramitron ini mungkin paling banyak sekitar 30% kepada server, yang selebihnya kepada laptop untuk memastikan penyebaran Ramitron dan berlaku di seluruh dunia, dan juga selain daripada itu kita mahu mengekalkan kaedah desentralisasi. Desentralisasi ini bukan bermaksud berkumpul tetapi tersebar. Jadi itu adalah konsep jaringan Pendo kita. Jadi untuk itu, kepada mereka yang berminat untuk mengaktifkan Ramitron menggunakan server, seandainya contohnya ibu berada di Indonesia, sudah membeli sekian banyak Ramitron, mungkin juga ada membeli sekian banyak Ramitron daripada Thailand contohnya. Jadi ibu, mana mungkin ibu menyalakan laptop di Thailand, mungkin ibu perlu mengaktifkannya menggunakan server. Jadi mengikut nasihat saya, pandangan saya peribadi, ya, ini pribadi saya, tapi terserah kepada rakan-rakan semua, rakan-rakan mempunyai pandangan sendiri. Kalau mengikutkan pandangan saya, pada permulaan ini, kalau kita mahu menghidupkan Ramitron, mengaktifkan Ramitron menggunakan server, letak sekurang-kurangnya 10 Ramitron di dalam server. Bisa saja 100, 1000 atau sebagainya, tetapi jangan kurang dari 10 atau paling tidak 5. Kerana apa? Kita mahukan
anda mendapat penghasilan anda bisa menampung kos sewa tadi. Ya, kos sewa tadi. Kalau dilihat dari segi potensi, saya mendapat banyak pertanyaan di dalam WhatsApp dan sebagainya. Ada yang saya jawab, ada yang tak kesempatan saya jawab. Tapi di sini saya ingin memberikan penjelasan di mana kalau diikutkan anggaran simulasi di dalam presentasi kita ya, kalau pada harga token 20 sen dolar, 20 sen dolar, PON 10%, bermaksud satu Ramitron bisa mendapatkan sekitar $5. Betul Bu? $5 sebulan. Betul? $5 sebulan. Kalau 10 Ramitron bermaksud $50. Ini sudah menampung kos. Ini belum lagi dicampur dengan POE. Ya, apabila kita mempunyai Pendejo, kita sudah run dengan Pendejo. POE ini membolehkan anda mendapatkan penghasilan untuk satu Ramitron saya rasa sekitar 150 hingga $200. Ya, dan itu tidak tercampur lagi dengan GPS. GPS akan lebih banyak lagi, okey. Jadi untuk permulaan mungkin sekitar 1 hingga 6 bulan ini untuk selesa ya, untuk membuat perancangan ya, saya sarankan letakkan 5 atau lebih bagus 10 Ramitron sekurang-kurangnya. Lebih pada 10 itu sudah okey. Okey, 10 Ramitron dalam satu server. Kerana itu pada harga 20 sen, apabila harga menjadi $1, $10, $20 Bu, itu sudah tidak menjadi hal. Itu sudah sama sekali tidak menjadi hal. Kalau Ramitron bisa mendapatkan $1,000, $2,000, jadi sewa server itu tidak lagi menjadi hal. Mungkin pada 1, 2, 3 bulan yang pertama sahaja. Kalau katakan bulan kedua, bulan ketiga harga token naik $1, $2, itu juga sudah tidak menjadi hal. Okey, jadi itu yang kita mahukan, semangat kita semua untuk bekerja secara bersama-sama, memastikan semua faham tentang bisnes ini. Mengapa kita mengadakan server? Mengapa kita memberi peluang pada anda untuk membeli di luar negara? Mengapa kita mahukan komunitas yang cukup besar? Mengapa? Ini semua adalah untuk kepentingan dan keuntungan kita komunitas, sebab ini adalah projek komunitas. Okey? Jadi kalau dilihat dari segi tugas yang dilakukan oleh Bos Logan juga, beliau sudah melakukan terbaik ya. Terbaik kalau dilihat dari segi permulaan, kalau siapa yang mengikut kita daripada Oktober tahun lalu, pada saat itu Ramitron, persyaratan untuk menjadi Ramitron untuk komputer sangat tinggi. Sangat tinggi sehingga kan bukan semua laptop bisa melepasi persyaratan yang ditetapkan. Jadi sehubungan dengan masa, Bos Logan menjalankan ujian demi ujian demi ujian, mendapatkan minimum requirement. Yang mana minimum requirement pada hari ini adalah yang mampu dicapai oleh semua orang. Okay? Dan dari segi itu yang pertama, dari segi spesifikasi ataupun dari segi persyaratan komputer. Yang kedua, dari segi harga server juga begitu. Beliau sudah mengadakan ujian demi ujian demi ujian, meletakkan persyaratan ataupun pada harga yang paling minimum yang bisa didapatkan oleh komunitas untuk mendapatkan penghasilan yang bermaksud kita sebagai komunitas hanya cuma bayar dan guna, tidak perlu memikirkan permasalahan-permasalahan yang mendatang. Kerana segala permasalahan ini sudah pun difikir oleh technical team, sudah pun diselesaikan oleh technical team. Itu yang satu perkara yang harus kita bersyukur, harus kita berterima kasih kepada Bos Logan kerana beliau selalu meletakkan komunitas sebagai prioriti yang pertama di dalam segala keputusan yang dilakukan. Okey? Jadi dengan apa yang kita nak jelaskan sebentar nanti adalah tentang ilmu atau pengetahuan yang perlu sebagai Metatron, sebagai Ramitron tahu tentang server ya, macam mana server berfungsi dan bagaimana untuk mengaktifkannya, serta apakah kelebihan menggunakan server ataupun menggunakan laptop yang sudah saya jelaskan sebentar tadi. Okey? Alright. So kita pergi kepada okey, bagaimana cara kita memilihkan perusahaan vendor atau pembekal ataupun kita panggil supplier kepada server yang bagus ya. Kita harus memilih perusahaan yang aman, yang benar. Maksudnya kalau kita lihat, kita tahu ada banyak vendor-vendor yang membekalkan server, kita harus memilih yang terbaik. Yang terbaik dan yang dapat memastikan keamanan komunitas.
hak-hak komunitas akan dilindungi. Itu yang paling penting. Ya, kerana bukan hanya kita perlu menyewa server, kita juga harus memastikan server itu berjalan 24 jam. Di saat punya masalah, ada pihak yang akan membantu menyelesaikan. Dan pada saat kita mahu menginstall, ada pihak yang membantu kita menginstall. Dan apa sahaja permasalahan bisa ditanya dan bisa didapatkan jawapan. Ya, kalau kita lihat banyak server-server di luar sana, ada yang mahal sekali, ya, ada yang harga terlalu tinggi. Tetapi tidak memberikan support, tidak memberikan bantuan yang diperlukan, ya. Jadi untuk itu Boss Logan sudah pun memberikan satu panduan yang paling ringkas, yang paling simple, yang mana sebagai komunitas anda menentukan daripada mana anda mahu mendapatkan server. Anda tidak perlu tanya kepada Pandasoft kerana Pandasoft tidak membekalkan server. Ya, Pandasoft tidak membekalkan server. Boss Logan juga tidak membekalkan server. Ada yang menuduh, ya, saya dengar kemarin ini, itu Boss Logan punya perusahaan mau. Saya rasa kalau diletakkan anda di tempat Boss Logan, anda sudah lari awal. Sudah tinggalkan bisnes ini, ya, dengan bebanan, dengan tugasan yang dilakukan untuk anda. Jadi jangan pernah melakukan ataupun berfikir seperti itu. Kerana selepas ini saya akan beritahu penjelasan bagaimana syarat-syarat untuk anda mendapatkan server yang bagus, ya. Jadi yang pertama, anda untuk mendapatkan, contoh Ibu Mimi mahu mendapatkan mungkin vendor dari Indonesia sendiri, ya. Jadi apa yang Ibu perlu tanya kepada mereka adalah mereka harus membekalkan server untuk disewa, sudah tentu. Yang kedua, untuk install, untuk pemasangan, apakah dibantu atau tidak. Yang ketiganya, untuk maintenance ataupun pemeliharaan. Jadi kalau kita sebagai penyewa, kita tidak perlu tahu kalau server itu down atau rosak atau apa, kerana mereka akan memberikan gantian serta-merta. Ya, itu yang perlu dilakukan. Yang keempat, yang paling penting adalah dukungan atau support. Contohnya kalau dilihat dalam sistem server kita down, jadi kita bertanya kenapa server ini down, jadi mereka akan segera memberikan dukungan ataupun penyelesaian. Itu 4 faktor yang harus diambil kira sebelum kita menyewa mana-mana server daripada mana-mana perusahaan sekalipun. Okey, ini adalah 4 faktor yang penting. Jadi di sini saya akan menunjukkan satu perusahaan yang sudah pun dipelajari oleh Boss Logan. Ini satu perusahaan ini yang faham sebenar-benar macam mana cara untuk install server, macam mana untuk maintenance dan macam mana untuk support yang diperlukan. Kerana kita tahu banyak provider di luar sana, sekurang-kurangnya ada satu yang menjadi model supaya dapat dipelajari ataupun difahami cara kerjanya, yang dapat juga diduplikasi oleh mana-mana perusahaan yang lain. Jadi kalau ini adalah ciri-ciri yang diperlukan, mereka juga akan membekalkan ciri-ciri yang sama, begitu, ya. Ini adalah satu model. Dan syarikat ini namanya Pando Server. Mereka memberikan nama domainnya juga Pando Server, ya. Tapi ini bukan Pandasoft. Tidak ada langsung terlibat dengan Pandasoft. Anda boleh hubungi mereka terus bersama mereka untuk melakukan, ya. Tapi kalau anda tidak mahu membeli daripada mereka pun okey, tidak masalah, ya. Tidak masalah sama sekali. Cuma ini bisa dijadikan panduan, ya. Bisa dijadikan panduan. Okey, kalau dilihat ini adalah site-nya Metatron server, ya. Kalau dilihat Metatron servernya harga $40 sebulan. $40 sebulan. Dan seterusnya kalau Ramitron 35 sebulan. Setakat ini adalah harga yang paling rendah yang didapatkan oleh Boss Logan lah. Kalau seandainya katakan Ibu Mimi dapat harga lebih murah, silakan. Ya. Tidak masalah sama sekali. Okey. Kalau katakan mungkin di negara lain dapat yang lebih bagus, silakan. Tidak ada masalah, ya. Kerana ini tidak sama sekali berkaitan dengan Pandasoft. Okay? Tidak diwajibkan, ya, Bu, ya. Ya. Tidak diwajibkan kita untuk diwajibkan. Ini sekadar panduan. Mungkin kalau ada perusahaan lain mau melakukan servis, mahu memberikan servis yang terbaik, mungkin boleh melihat kepada
perusahaan ini dapat improve servis yang bakalan mereka berikan. Okay. Ya. So ini adalah contoh untuk Ramitron ya. Dia memberi kita 4 core, 8 GB, 160 SSD ya. Dan pada harga $35 ini termasuk dengan installation, termasuk dengan pemasangan. Okey, sudah input ya. Kerana kalau setengah perusahaan mereka menawarkan sewa tapi tidak termasuk pemasangan. Saya pernah melakukan sebelum ini, bukan dengan vendor lah, tapi untuk tujuan lain. Saya membeli server dan untuk tujuan pemasangan saya harus membayar sekitar $250. Waduh. Wow. Jadi ini $35 pada saya sangat-sangat okey. Tapi kalau ada yang lain memberikan lebih baik, lebih murah, silakan. Okey. Keduanya, Metatron Note, $40. Kalau dilihat dari segi persyaratan sini, kalau Metatron mungkin bertanya ya, kenapa di dalam spesifikasi atau persyaratan kita lihat perlukan 800 GB ya, dan 800 dari segi storage dan sekurang-kurangnya 32 RAM ya. Macam saya bilangkan tadi, seperti yang saya bilang tadi, Boss Logan mahukan semua Metatron dapat mempunyai server. Ya, kalau dilihat spek yang sebenar itu tadi, mungkin rata-rata ya, anda boleh cari daripada mana-mana perusahaan, mungkin lebih mahal daripada $40. Okey. Mungkin ada yang $100-200 juga. Tapi kalau anda mendapatkan persyaratan minimum seperti ini pun sudah mencukupi. Ya, mencukupi sekurang-kurangnya untuk 1 tahun. Kerana pada 1 tahun ini mungkin aktivitas di dalam blockchain-nya belum cukup banyak. Jadi di saat 1 tahun, income anda pun sudah wow, luar biasa kan? Jadi $40 ini tidak permasalahan. Jadi kalau mau dinaikkan kepada $100, spek ni pun tidak punya hal. Betul? Jadi gampang je. Jadi ini adalah harga yang ditawarkan oleh apa nama syarikat tadi? Pendo Server. Pendo Server, ini adalah harganya. Dan seandainya Ibu Mimi contoh mendapatkan satu sewa daripada perusahaan lain, mungkin lebih murah ya. Saya tak tahu, mungkin lebih murah, mungkin $25 atau $20, tetapi tidak memberikan servis installation. Pemasangan. Jadi perusahaan ini juga turut memberikan perkhidmatan installation ya. Jadi dapatkan server yang murah tadi dan minta bantuan daripada perusahaan ini untuk menginstall ya. Jadi anda perlu membayar $20 untuk 1 kali saja. Okey, $20 untuk 1 kali saja. Jadi ini adalah Pendo Server, dan kalau dilihat buat masa ini hanya ini sahaja negara-negara yang ditawarkan ya. Kalau dilihat dari Malaysia, Indonesia, Brunei, yang ada di Singapura ya, di Singapura, dan negara lain seperti Sydney, Mumbai, ini untuk India, Frankfurt, France, London, New York, Dallas dan juga Canada. Dan sebenarnya ada lagi. Ini yang negara-negara ini adalah untuk yang harga yang ditawarkan ini ya. Tetapi ada juga negara dari Jepun, Japan daripada negara-negara lain juga. Saya tak ingat negara mana, tapi banyak ya. Contohnya ini India ada, mungkin US pun ada. Mungkin dari negara-negara seperti Korea tidak ada kat sini. Korea, Jepun, itu juga ada, tapi harganya pada masa ini lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan di sini. Okay? Jadi mereka belum masukkan ke dalam website, tapi dia akan bertambah dari masa ke semasa. Dia akan bertambah dari masa ke semasa. Kalau mungkin anda lihat di sini mungkin harganya lebih mahal, tapi di tempat lain jauh lebih mahal, anda boleh ambil daripada sinilah. Kalau anda dapatkan lebih murah di tempat lain, silakan ya. Jadi install sahaja di sini. Okay. So ini adalah yang diberikan. Contohnya kalau Ibu Mimi sekarang ni contohnya saya lah saya ada Metatron Note. Saya bilang okeylah, saya mau aktifkan di Singapura. Contohnya bisa. Tapi pastikan kita punya Metatron dan Ramitron tersebar ya. Kalau boleh ikut negara yang kita daftarkan itu supaya tujuannya tercapai. Okay.
Okey. Jadi seterusnya ya, bagaimana cara untuk install, macam mana untuk aktifkan server Metatron dan Remitron. Jadi untuk yang awal ini saya akan menjelaskan tentang macam mana untuk mengaktifkan server Metatron. Dan sebelum itu saya nak tunjukkan ya, ini adalah dokumen ya, dokumen tentang server, dokumen tentang Pando Project yang sedang dikemas kini. Dan di sini ada panduan untuk set up Metatron, Megatron, Ramitron ya. Jadi dokumen ini akan diedarkan kepada mana-mana perusahaan yang ingin tahu tentang cara-cara untuk mengaktivasi Metatron, Ramitron dan Megatron. Okay. Katakan ibu mempunyai satu perusahaan yang berminat, nanti dapatkan dokumen ini. Saya rasa dalam beberapa hari dokumen ini akan bisa dirilis, bisa diberikan kepada mana-mana vendor yang mau mengetahui cara atau apa pun. Jadi kita nak cerita, kita tak tahu ibu. Mungkin kalau kita tengok bahasa komputer ini, mana kita faham, kita bukan orang, kita gaptek ibu. Gaptek. Jadi dokumen ini bisa difahami oleh pakar lah, oleh orang-orang IT. Okay? IT ya betul. Ya, jadi untuk Metatron, ini caranya, tapi saya akan pergi secara laju Bu ya, sebab kita bisa melihat tapi tidak bisa mengerti. Okey. Ini contoh untuk Metatron, kita harus menginstall Go dulu. Ya, Go ini kalau yang ada bersama kita pada malam ini yang memang bagus, yang memang pandai IT, mereka faham apa yang saya bicarakan ini ya. Tapi kebanyakan dari kita memang tidak mengerti. Okey. Jadi pertama sekali harus menginstall Go, dan dalam ini sebenarnya adalah kopi ya. Saya kopi daripada dokumen sebentar tadi ya. Daripada dokumen ini saya menjadikan slide ya. Okay. So pasang Go, ada bantuan untuk Ubuntu ya. Ubuntu ini skrip-skripnya Bu ya. Untuk Ubuntu, dan seterusnya untuk Windows sekiranya anda menggunakan Windows, dan juga Mac. Okay. Ini untuk Metatron. Dan selepas kita install Go, kita harus menjalankan node blockchain-nya. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan ikut step-step ini Bu. Ya. Macam nota muzik ya, tak faham kita ya? Iya betul. Okey. Jadi catatan kompilasi untuk binari Mac, untuk binari Windows semuanya ada di sini. Dan seterusnya jalankan unit test dengan koman di bawah. Harus di-run testnya ya. Di sini. Kemudiannya terus kepada staking Metatron. Jadi inilah proses yang kita panggil installation Bu ya. Daripada A, okey, daripada A, okey, kemudian B, seterusnya A dan B ni adalah installation yang perlu dibantu ya. Yang perlu dibantu. Kalau Pando Server memang berikan secara gratis, tapi kalau yang lain memberikan secara gratis juga mungkin ada. Yang tidak memberikan perkhidmatan ini boleh dapatkan cuma dengan bayaran $20 ya. Seterusnya, anda perlu melakukan staking. Staking macam biasalah Bu ya, kita lakukan di wallet, Pando Wallet kan. Kita perlu pergi kepada Metatron. Kalau Ramitron, kita pilih Ramitron. Kalau Metatron, pergi kepada Metatron. Dan seperti yang saya bicara sebelum ni, satu wallet bisa share ya, satu Ramitron dan satu Metatron. Bisa gunakan wallet yang sama. Ya. Jadi anda harus staking di wallet tersebut untuk Metatron. Dan ini cara-caranya. Kemudian ni ya Bu, harus pilih di sini ya. Setelah itu sudah di stake, akan ada anda dapatkan di sini ya, Metatron berapa. Kalau Megatron ni 50,000. 5 juta. Tokennya ya. Kalau kalau Metatron, ini Megatron. Kalau Metatron 1,250. Megatron 5 juta. Kalau Metatron 1,250. Kalau Ramitron 250 ya. Jadi dekat sini kita akan dapatkanlah Metatron dan Ramitron. Kemudian aktivasi macam biasa, stake ya. Kita harus melakukan stake. Siap Bu ya. Itu untuk Metatron. Seterusnya kita harus pergi kepada Metatron node dan aktifkan ya. Yang itu saya akan lanjutkan sebentar nanti ya. Itu tentang Metatron. Seterusnya tentang server Ramitron. Ada ramai yang menggunakan laptop untuk mengaktivasi Ramitron, tapi sekiranya anda memilih untuk menggunakan server, mungkin saya ada
Ramitron di India, di US, di Korea ya. Saya harus membeli server-server dari sana. Jadi juga menggunakan kaedah yang sama, cara yang sama. Kalau kalau caranya di sini nanti kita akan memilih cloud server dan okey, untuk buat ada cara-caranya juga. Yang ini kan Bu, kita harus minta bantuan daripada rakan-rakan yang faham ataupun kita dapatkan bantuan daripada tadilah ya. Daripada panel server tadi ya. Kemudian siap ya, macam mana kita mengaktivasikan Ramitron yang lain. Jadi secara ringkasnya kita boleh lihat di sini ya, diagram alur untuk instalasi server. Apa yang perlu kita buat adalah kenal pasti daripada perusahaan mana yang mau kita melakukan sewaan. Ya. Pertama, kemudian instalasi dilakukan oleh vendor. Kalau yang pandai lakukan sendiri, tidak perlu dilakukan oleh vendor, bisa lakukan sendiri. Kemudian setelah vendor melakukan instalasi, vendor akan memberi kepada kita IP ya Bu, IP. Jadi IP untuk server tersebut akan kita berikan kepada PandaSoft support. PandaSoft akan memberikan satu tim support untuk urusan ini ya. Jadi selepas kita berikan ke IP kepada PandaSoft support, PandaSoft support akan mengeluarkan URL, link ya, link website. Link ini akan diberikan kepada kita, kepada user ataupun kepada pemilik. Kepada yang menggunakan servis Pando server tadi, tidak perlu melalui PandaSoft kerana di sini mereka akan melakukan instalasi dan terus mengeluarkan URL kepada penerima. Step yang ini sudah tidak terpakai. Dia terus ya. Dia akan selesaikan API dan terus memberikan URL kepada penerima. Jadi yang perlu kepada kita, yang penting untuk kita adalah URL. Kenapa URL ini penting? URL ini contohnya www.pandasoft apa-apa kan. Itu URL yang boleh kita buka melalui mana-mana browser lah. Sama ada apa ni? Server-server yang kita, browser-browser yang mana yang kita gunakan lah ya. Okay. So kita buka link tadi. Apa tujuannya adalah untuk kita mengaktifasi node tadi. Jadi mengaktifkan node ini bukan dilakukan oleh vendor. Jadi anda tidak perlu khawatir ya. Kita yang perlu melakukannya menggunakan URL. Jadi maksudnya Bu, kalau kita sudah punya URL ini, kita bisa buka di handphone, di laptop, di mana-mana pun. Kita bisa melihat kendali ya. Kita bisa kendalikan walaupun Ramitron kita berada di India, mungkinnya di Amerika contohnya ya. Tetapi kita bisa kendalikan melalui di hujung jari kita dengan URL ini. Okey? Pertama sekali kita harus mengaktifasi node tadi sama ada Ramitron atau Metatron, dan tujuan lainnya supaya kita dapat memantau aktivitas node. Jadi kita tak perlu khawatir. Vendor tidak bisa akses kepada Ramitron kita. Ya. Jadi itu adalah untuk keselamatan. Okey, itu saja untuk server kali ini. Jadi terima kasih. Yang penting kita menguji sekarang Bu. Yang penting kita pelajari, kita lindungi aset kita pastikan rakan-rakan kita semua sekurang-kurangnya 60% dan ke atas mengikuti test ini supaya bila peluncuran mereka tidak akan kehilangan aset, mereka tidak akan terlepaskan kesempatan GPS. Jadi bersiap dengan segera, kita sudah tidak sabar lagi untuk peluncuran. Kalau cepat dilakukan, cepat kita boleh luncurkan. Ini saja yang masih jadi kendalanya Bu ya. Betul. Okey, jadi sebelum kita bukakan kepada pertanyaan, saya ingin memberikan sedikit meminta sedikit sokongan, bantuan daripada komunitas, khususnya daripada semua, khususnya dari Indonesia, untuk menyokong pembentukan Telegram Pando Project International. Kerana di saat peluncuran kita harus menunjukkan kepada dunia yang kita mempunyai komunitas yang begitu besar. Ini sangat penting untuk dibawa kepada peluncuran, khususnya untuk diterima oleh komunitas ataupun entiti seperti exchanger dan sebagainya. Okey.
Sekarang ini komunitas kita berada dalam banyak grup masing-masing. Kita mau menggabungkan semuanya dalam sekurang-kurangnya satu grup international, ya, supaya saya targetkan untuk 2 minggu ini mencapai 10,000 ahli, ya. Kalau saya lihat pada saat ini, sebentar saya cek. Semalam di saat training bersama dengan semalam hari Khamis, ya, hari Rabu kita punya sekitar 800-an, ya. 800-an. Hari ini kita sudah mempunyai 2.100. Ya. Jadi banyak. Jadi tolong Hasrul ataupun staff, ya, tolong letakkan di chat box link Vendor Project International ni, sebab saya cukup berharap ia dapat disempurnakan dengan secepat mungkin. Minimal 10,000 dalam masa 2 minggu. Ini juga penting untuk peluncuran, ya. Dan yang luar biasanya, Bu, dalam Telegram ini, Bos Logan nanti akan meletakkan robot ataupun kita panggil Telegram bot, ya. Telegram bot ini akan bisa membantu kita walau daripada negara mana kita datang. Contohnya, Ibu ada pertanyaan, Ibu bisa saja bertanya dengan bot ini dalam bahasa Indonesia, dia akan menjawab dalam bahasa Indonesia. Langsung translate, ya, Bu, ya. Langsung translate. Kalau contohnya dari Korea, bertanya saja dalam Korea, dia akan memberikan jawaban dalam Korea. Semua pertanyaan tentang teknis, ya. Dan juga untuk bantuan ahli bahasa. Kalau contohnya kita tak faham posting itu, ya, kita tak faham, kita ambil posting itu, kita boleh dapatkan ahli bahasa dalam bahasa yang kita mahukan. Jadi ini akan berlaku di dalam Telegram ini. Dia ini antara yang paling canggih lah, Bu, ya. Yang paling canggih. Dan ini adalah bisnes kita. Memang kita cuba melakukan yang terbaik. Dan sudah lepas tu pasti setiap yang baik, setiap yang hebat akan ada ujian dia. Dan kerana itulah kita menghargai anda sebagai pioneer, sebagai rakan yang bersama-sama sedang bersusah-susah sekarang ini. Supaya nanti saat peluncuran kita bersenang-senang bersama-sama, Bu, ya. Kalau yang saat bersenang-senang itu mungkin nanti ramai lagi yang akan datang. Tapi yang sanggup bersusah-susah itu adalah rakan-rakan sekalian, yang mana kita akan menikmati hasilnya nanti selepas peluncuran atas segala usaha yang kita lakukan. Okey? Jadi saya rasa penjelasan saya sudah lengkap pada malam ini. Sudah pukul 10.11, ya, waktu Indonesia 9.11. Dan kita bukakanlah kepada pertanyaan. Kalau bisa, ya, Bu, pertanyaan tu janganlah lagi yang berapa ramitran bisa dimasukkan ke dalam laptop. Contoh, bukan saya kata tidak bisa bertanya, tapi kita ada perderangan daripada leader-leader, ya. Leader-leader hampir setiap hari memberikan training. Kalau nanti malam ini kita dapatkan new bill ataupun Remitron yang terbaru, besok atau lusa Remitron leader-leader akan mengeluarkan jadual training kalau dari serantau ini, dari Malaysia, dari Brunei, juga nanti dari Indonesia, ya. Anda boleh ikuti training-training ini, tanyakan apa sahaja daripada leader-leader anda. Secara online atau offline. Ada juga leader-leader yang melakukan grup-grup kecil, ya. Online, tapi grup-grup kecil sendiri. Contohnya saya melakukan dengan 5 teman saya, begitu, ya. Jadi siapa pun anda bisa rujuk kepada pengenal anda, merujukkan kepada leader anda untuk pertanyaan-pertanyaan asas, ya. Pertanyaan-pertanyaan asas, kerana itu sangat penting. Bukan saya bilang tidak penting, sangat penting, tapi dapatkan jawapannya dengan segera daripada leader-leader anda. Okey? Jadi kita boleh buka kepada pertanyaan, ya, Bu. Pertanyaan, silakan yang mau bertanya, silakan. Ya. Mungkin saya luruskan sedikit, tadi Bu Hasmi bilang pertanyaan asas itu artinya adalah pertanyaan dasar. Maksudnya apa yang menjadi dasar-dasar pertanyaan yang sekiranya umum atau memang harus Anda tahu. Misalnya apapun juga silahkan langsung bertanya saja, mungkin kepada leader, kepada para staff, ataupun siapapun yang mungkin Anda ingin bertanya, langsung saja. Jadi jangan sampai terlewat, ya, Bu Hasmi. Kalau yang saya pahamkan juga di Country Office Indonesia, insya Allah kita minggu depan juga mau ada untuk training, jadi khusus nanti kita akan bagikan linknya buat teman-teman. Dan biasanya memang seperti yang Bu Hasmi bilang, betul, kalau misalnya ada yang leader kepada beberapa orang saja, itu saya lihat
lihat juga di Indonesia pun seperti itu Bu Hasmi. Jadi ada yang memang bisa bertemu hanya sekitar 3, 4, 5 orang, mereka sudah bisa saling support ya, dalam arti langsung praktek misalnya untuk testnet segala macam itu sudah dilakukan juga. Jadi memang peran dari para teman-teman terutama diperlukan untuk membantu teman-teman yang lain untuk dapat melakukan testnet. Karena seperti yang tadi di awal Bu Hasmi bilang bahwa 60% dari kita, dari komunitas Pandosok ini diharapkan untuk dapat melakukan testnet. Karena ini sangat mempengaruhi sekali kita untuk nanti dapat peluncuran ya Bu ya, untuk lebih lancar lagi gitu ya. Jadi memang kita memperkecil sekali kegagalan. Jadi jangan sampai kita sudah menunggu berbulan-bulan, Anda sudah mau cepat, ternyata pada saat launching Anda rasanya hilang Bu. Nah itu dia. Kalau orang Chinese Indonesia bilang apa Bu? Amsyong itu nama spesial. Jadi karena apa? Karena kita mau belajar. Ya itu memang betul. Jadi memang harus diambil waktu untuk dapat tahu, untuk dapat paham bagaimanakah caranya bekerja gitu ya. Oke, coba kita lihat di kolom chat ya Ibu. Oke, Ibu Mawang Bakak, Pak Mawang nih bilang mantap presentasinya. Oke, luar biasa. Pak Hasrul udah share link remitronnya ya. Dan rekan-rekan Indonesia khususnya selepas ini terus bergabung di Telegram itu ya. Betul. Kita mau tunjukkan kepada dunia. Malam itu pun saya waktu Bos Logan saya tak bisa masuk ke Zoom meeting, tapi saya live sampai habis di nonton live di YouTube. Jadi sebetulnya tidak ada alasan malam itu. Ada yang bilang, aduh saya tak bisa karena tak bisa masuk. Padahal sebetulnya kalau mau langsung nonton di YouTube kita bisa lihat kok, nggak ada masalah ya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Suasana ini juga merupakan salah satu leader yang luar biasa nih di Indonesia Bu, sangat mau tahu gimana testnet. Pak Khalid juga. Oke, Pak Khalid bilang bacakan aja yang bertanya, kalau komen tinggalkan saja. Oke, iya Pak, tapi yang tanya belum ada. Belum ada pertanyaan Bu. Ya? Wah luar biasa kali ini. Iya, tanya nih makanya. Oke nih Pak Mawang nih. Pak Muhammad Hafiz ya. Sekejap. Sebentar ya Bu. Ini beliau bertanya, bagaimana harga server yang digabungi MT sama RT dalam satu server? Oke, bagaimana harga server ya? Bisa digabungkan ya. Server harus asing ya. Iya, harus sendiri-sendiri ya. Apalagi sendiri-sendiri. Metatron dan Rametron ini kan ada perbedaan. Pak Muhammad Hafiz ya, harganya pasti berbeda dan memang Metatron sendiri, Rametron pun sendiri begitu ya. Lalu ini saya bilang tadi bisa sharing itu vendor walletnya. Ya. Nanti hasil dari Rametron ini dan Metatron ini akan masuk ke dalam satu wallet yang sama. Tapi pada kebanyakan orang mungkin mau berasingan ya Bu, nggak mau digabung. Tapi kalau nak digabung bisa, kalau nak diasingkan pun juga bisa. Itu berarti tergantung kepada pengguna ya Bu ya, tergantung kepada pribadi masing-masing maunya seperti apa ya. Oke, ini dari Pak Mawang Bakak ini, sekiranya MT dan RT berkongsi wallet di server, adakah pengaktifan perlu dilakukan berasingan untuk MT node dan RT node? Oke, saya faham pertanyaan ini ya, Bos Mawang. Dia macam ni, kalau contohnya dia mau share wallet yang sama, vendor wallet yang sama untuk Remitron dan Metatron, ya. Jadi Remitron 250 token, Metatron 1.250. Jadi kalau mau digabung, mau diaktifkan serentak, dia tak semestinya dilakukan serentak Bu ya. Kalau contoh mau dilakukan serentak, dalam wallet itu mesti punya 1.500 token termasuk fee-nya ya. Jadi pertama pergi kepada Remitron stake 250, kemudian pergi kepada Metatron stake 1.250. Untuk mengaktifkan node tadi, pergi kepada Remitron aktifkan dan pergi pula kepada Metatron aktifkan. Kerana sesudah di stake, pengaktifan tu bisa dilakukan. Ya, gitu. Jadi stake dulu baru bisa diaktifkan ya.
Oke. Kalau punya 20 rametron, apakah harus sewa satu server dan hasilnya mana yang terbaik? Dari Pak Reza. Kita terserah kepada Bapak. Terserah, ya. Kita tidak bisa memberikan jawapan untuk itu. Oke, jadi ya, sepertinya Ibu mau membeli rumah Ibu, satu di Medan, satu di Jakarta. Yang mana lebih baik? Itu kan susah untuk saya jawab. Iya, betul. Jadi semua terpulang pada terserah. pribadi ya, masing-masingnya. Oke. Baiklah, masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jangan sampai terlupa. Yang pasti sih kita akan menunggu. Ini kemarin kan banyak yang tanya juga untuk apa namanya testnet ya. Nanti kita tunggu. Insya Allah malam ini akan keluar versi terbaru. 1, berapa Bu tadi? 1,0 0,1. Oke, 1,0,1. Oke, kita tunggu versi terbarunya. Nah, jadi ini sudah, yang versi terbaru ini sudah mendekati kesamaan, kemiripan dengan Menet kita ya Bu ya? Ya. Jadi tetapi testnet ini akan kekal ada ya Bu ya? Testnet ini akan kekal ada, Menet juga akan kekal ada, tapi mungkin warnanya beda atau ada sedikit perbedaan lah. Ya, jadi siapa-siapa pun kalau saat mau melakukan stacking atau apa bisa mengujinya di testnet dulu. Oh, oke. Biar tidak salah itu kita coba dulu di situ. Nanti baru kita di Menet kita sudah bisa lebih paham seperti itu ya. Bagus Bu. Jadi maksudnya setelah nanti ini pun kan tetap ada, mereka jadi masih bisa ya. Cuman tadi saya ingat Ibu bilang kalau bisa mungkin nanti akan ada pengurangan masa activate ya kalau misalnya diperpanjang untuk apa ya itu tadi ya. Nah, itu jangan sampai terlupa. Kita target untuk apa selesaikan aktivasi itu dalam Oktober ya. Ya. Bulan Oktober. Dari Pak Holid ini Bu, saya ingin pastikan lagi. Bu, kalau kita bilang contohnya Bu, maaf ya Bu, kalau contohnya nanti kita bilang, oke, pengaktivasinya tempo aktivasinya 30 hari. Tapi ternyata di teknis Logan bilang oke, tidak perlu tunggu 30 hari, mungkin 20 hari udah bisa tutup. Oke. Karena kita ada lebih banyak lagi yang perlu dilakukan kan. Jadi kalau udah tutup Bu, begitu. Oke. Kapan-kapan aja. Baik. Jadi lebih baik, lebih cepat lebih baik ya sebetulnya ya kalau saya lihat ya. Oke, ini tapi pada masa yang sama Bu, komunitasnya cukup besar. Ya. Ini ingin pastikan lagi katanya. Kalau untuk MT sebaiknya gunakan server, korek Bu Asmi? Kalau MT ya betul. Sebab kita harus faham fungsi Metatron. Metatron sebagai validator ya. Validator. Setiap transaksi di dalam blockchain, setiap blok baru yang dihasilkan di blockchain mesti dikeluarkan oleh Megatron dan divalidate oleh Metatron. Jadi dia harus berfungsi 24 jam Bu. Kerana setiap fees yang berlaku akan didapatkan sebagai hasil kepada Metatron dan Megatron. Jadi kalau kita tidak on, Ibu contohnya Ibu punya Metatron tidak aktif Bu, Ibu akan terlepas banyak penghasilan. Paham? Gitu. Ya itu karena kan kalau pakai server lebih aman ya. Kita 24 jam tidak perlu terus memantau dari laptop karena mungkin takutnya ada kerusakan atau apa, tapi kalau server kan udah langsung mereka yang sudah berjalan dengan sendirinya ya. Baik. Kalau yang pandai IT enggak apa-apa Bu, tapi kalau orang seperti kita nih komputernya panas sudah orang pusing sudah takut sudah takut kan. Kalau kita mendingan cari aman Bu. Oke, dari Pak Hadi nih, secara perhitungan benefit cost berapa unit secara perhitungan benefit cost berapa unit Rametron yang kita taruh di server supaya kita mendapatkan minimal break even point. Makasih. Ini harus saya bilang kan sekurang-kurangnya 5 atau 10 pada saat ini pada harga 20 sen dan pada saat belum ada POE dan GPS. Tetapi di saat sudah ada POE dan GPS tidak punya masalah sama sekali. Tambahan kalau harganya meningkat ya,
Kalau $1, $2 penghasilan satu Remitron bisa menjadi $500 contohnya. Jadi $40 tidak apa-apa kan Bu? Iya. Seperti itu. Sebenarnya kalau udah Maksudnya. ada penghasilan sih itu agak termaafkan, sudahlah gitu ya. Tapi untuk Metatron tidak masalah sama sekali lah. Ya, Insya Allah. begitu. Saya bicara tadi tentang Remitron ya. Yes, untuk Remitron. Dari Bu Haja, salam manis juga Ibu. Iya, thank you. Ini dari Ewan Hazwan ya. Oh ini Pak Hadi dijawab juga, ready for Hadi minimal 10 Remitron. Dari Pak Ewan Hazwan, jika kita mempunyai MT atau RT di sebuah country yang tiada server, bolehkah menggunakan server pada country yang berbeda untuk sementara? Bisa. Contohnya sekarang nih, di Malaysia tidak ada di situ. Saya mau ambil daripada Pendus server. Saya ambil dari Indonesia, dari Singapura. Mungkin nanti udah ada di Malaysia, ataupun mungkin ada rakan saya merekomendasi satu lagi provider yang jauh lebih murah atau lebih bagus. Bisa juga. Boleh ya? Oke. Jadi contoh ya, tapi tak semestinya ambil daripada Pendus server ini. Bisa saja daripada mana-mana. Jadi saya tegaskan sekali lagi Bu, ini tidak syarikat ini tidak berkaitan dengan Pendosoft ataupun dengan Bos Logan. Bos Logan hanya membantu dari segi pemahaman, edukasi dan memudahkan untuk urusan komunitas. Saya difahamkan ada leader yang membuat cerita yang kurang enak ini ya untuk menjual server mereka. Jadi tak baguslah begitu. Saya orangnya terus terang, saya cakap terus terang aja Bu. Okey. Jadi kita coba luruskan. Jadi maksudnya yang tadi yang mungkin disebutkan oleh Bu Hasni di awal untuk Pando server ini adalah untuk penyewaan server yang mungkin kita boleh bilang ini yang memenuhi kualitas atau memenuhi spesifikasi dari apa yang kita mau ya. Jadi tapi kalau di luar itu Anda mempunyai atau memiliki informasi tentang penyewaan server yang lain yang memang sudah memenuhi kualifikasi tersebut dan juga harganya cocok, mungkin lebih murah atau karena lebih baik, betul dan sama-sama di negara masing-masing misalnya biasanya mungkin begitu ya Bu, itu sih terulang. Jadi bukan paksaan, dalam artian bukan paksaan, bukan juga ini adalah bukan dari Pandosoft internasional atau bukan dari Pandosoft ya. Jadi ini memang betul-betul hanya merupakan rekomen saja. Jika Anda ingin menggunakan dipersilahkan untuk mengecek sendiri, mungkin seperti itu Bu. Saya tertarik dengan yang tadi, saya juga mau bertanya sedikit tentang misalnya gini, tadi Ibu bilang misalnya saya awal karena saya tidak mempunyai informasi apapun tentang server, saya menyewa di Pando server, oke? Setelah itu saya ternyata di Indonesia nih ada, ini kan Pando server adanya misalnya di Singapura ya, berarti kan dijalankannya di sana misalnya gitu, tetapi kita aktifasi di Indonesia. Pando server saya rasa bukan Singapura, kalau tak silap saya dari India. Oh, dari India. Dari mana? Dari India mungkin saya kira. Nah, kalau misalnya dari sana saya sewa, terus ternyata saya dapat lagi di sini, kita boleh pindahkan bisa ya? Bisa. Seperti mana Remitron berpindah komputer, bisa juga server. Nah, jadi berarti nggak ada masalah ya. Jadi asalkan staking di wallet itu tidak berubah ya. Tidak dibatalkan. Yang penting sama semuanya, ID apa semua, wallet semua sama, on ya, meskipun Anda berpindah ya. Jadi sebelum memutuskan, tapi saya rasa mungkin Anda harus betul-betul paham, betul-betul tahu, biar nggak mau repot, misalnya nggak mau repot ya berarti tunggu sabar sebentar, karena mungkin juga bakalan banyak teman-teman atau leader-leader yang memberikan info kepada Anda. Cuman saya setuju sekali dengan apa yang Bu Hasmi bilang. Lebih baik kita tidak usah mungkin bercerita yang nggak enak juga tentang server ini ya. Maksudnya bukan berarti apa yang diinformasikan itu diharuskan, tetapi kami hanya memberikan kira-kira yang seperti inilah yang Anda bisa untuk perusahaan server yang bisa Anda sewa. Mungkin begitu ya. Oke, baiklah kita lihat di kolom chat ini. Oke, ini dari Pak Muhammad Hafizi. Ibu Dian, sambung yang tadi Bu katanya. Gimana harga server yang digabung MT sama satu RT dalam satu wallet dan satu server? Adakah dihitung yang mahal MT atau harga MT RT digabung walaupun dalam satu server atau wallet? Nah, loh Bu, gimana nih? Bu Dian, sambung yang tadi. Sebenarnya begini Hafizi,
wallet yang sama, servernya kena asing. Dia macam dua server tapi sharing satu wallet. Bukan server tak boleh share. Server kena asing-asing. Ya. Jadi intinya Pak, intinya adalah jika Anda menjadi Metatron atau Anda Metatron dan Anda Rametron, berarti server harus dua. Intinya itu aja. Kenapa? Karena betul. MT sendiri, RT sendiri. Itu. Metatron kan memang tapi MT server untuk satu MT. Ya. Server Metatron untuk satu Metatron. Server untuk Rametron bisa di-stake untuk berapa aja Rametron, tak terbatas ya. Tapi minimal yang saya sarankan 10 Rametron. Itu yang terbaik ya. Kalau Anda sudah punya 10, kalau bisa stake dipakai. aja. Iya betul. Dalam satu masih bisa ya. Berarti sudah tahu ya jawabannya ya Pak ya. Oke, lalu ini dari Pak Hasif Fauzi. Adakah kalau kita ada 100 Rametron, kita harus aktifkan 100 Rametron itu pada masa menit atau bila masa saja? Bila masa saja. Oh, bila masa saja. Oke. Yelah, kalau untuk testnet ni tak semestinya 100 lah. Tapi nanti kalau affiliate wallet sudah ada Bu ya, kita akan transfer mengikut berapa jumlah yang dibeli ya Bu. Kalau 100 Rametron, 100 kali 250 token. Jadi waktu itu bisa dilakukan simulasi yang sebenar nanti. Ya, jadi sudah sebenarnya intinya testnet ini adalah membuat kita menjadi lebih mahir. Karena lebih paham lagi pada saat kita sudah betul-betul di dalam peluncuran, kita tidak ada kesalahan. Karena dulu pun kita pada masa sekolah kita kan harus latihan ulangan, ada ujian-ujian. Nah inilah mungkin ya samalah seperti ini kurang lebih ya, kecuali yang memang merasa sudah jauh lebih pintar, ya itu memang berbeda. Tetapi kan mungkin ada beberapa di antara teman-teman kita ini memang yang tidak terlalu paham, sama seperti saya pun belajarnya pelan-pelan karena kan memang tidak biasa ya. Oke, dari Pak Hairul. Betul Pak, Pandosov bukan individu, Pandosov adalah komunitas, terus menjemput teman-teman. Itu poinnya Pak. Karena jangan lupa 60% kita perlukan untuk testnet ini biar cepat peluncuran. Oke? Dari Pak Ewan, maaf Ibu, tanya lagi. Biasanya adakah server mempunyai kontrak? Biasanya memang ada. Ya? Kalau terserah. Tapi kalau Pandosov ini bayarannya bulanan, ada yang bayarannya 6 bulan, setahun masing-masing ya? Iya, betul. Ada yang kontrak, tapi ini tidak punya kontrak. Ya, setahu saya lah tidak punya kontrak. Bayar, dapatlah ya. Bisa dibatalkan dan bisa ditukarkan. Oke. Jadi intinya Pak, tergantung dari perusahaan mana yang Bapak mau menyewa, itu saja ya. Oke, dari MT Suli. Apakah boleh jika sewa banyak server tapi kongsi satu wallet, bolehkah? Tak boleh. Tak boleh satu wallet, tak boleh banyak Metatron, tak boleh banyak Rametron. Tapi bisa satu Metatron, satu Rametron. Tapi dalam Rametron tadi bisa di staking berapa banyak pun. Oke. Berapa banyak Rametron pun ya. Oke. Dari Pak Muhaimin Ahmad. Adakah Pandosov akan memberi list company server apabila Pandosov dilancarkan nanti? Tidak, kita tadi sudah memberikan Pandosov ini sebagai panduan. Ini dan juga negara-negara mana yang pada saat ini ditawarkan. Jadi bisa dipilih daripada negara-negara yang ada ataupun nanti sebelum peluncuran mungkin ada penambahan lagi, saya pun kurang pasti. Ataupun bisa dapatkan daripada mana-mana sahaja provider ataupun vendor-vendor lain yang mungkin ada leader-leader nanti akan share kan. Mereka juga ada buat pencarian seperti Ibu Mimi. Juga sedang melakukan pencarian dengan Pak Yudi kan. Mungkin nanti akan share. Jadi bisa minggu depan sih kemarin sudah ada pembicaraan juga dengan Pak Yudi, Pak Danu bahwa kira-kira mana nih yang akan kita rekomendasikan untuk teman-teman ya untuk di Indonesia yang memang kita sudah tahu, karena kan memang kita yang merekomendasikan ini kita harus tahu dulu, jangan sampai karena kan kami di sini jadi kami tahu kira-kira perusahaan ini memang betul-betul berqualified, betul-betul memang bisa kita menyewa dengan mereka dengan harga yang baik seperti itu ya Ibu ya. Kalau ditanya mengapa terlalu lama, ya pasti untuk yang baik kita pasti harus cari dulu, betul-betul kita saring dulu untuk kita bisa share ke teman-teman. Jadi kita juga tidak mau memberikan yang asal-asal, tidak mau memberikan yang kita tidak paham sama sekali perusahaan tersebut. Karena kalau nanti perusahaannya itu nggak betul, perusahaannya itu hilang, kalau kita sudah kasih rekomen, waduh, yang kena kita Bu. Itu dia yang agak-agak menakutkan ya. Baiklah.
Ya Bu, sebetulnya di saat kita sudah nanti vendor server ni mengeluarkan website linknya, dan juga kita juga sudah siapkan dokumen untuk tadi seperti tadi tu, teman-teman sudah bisa menyewa daripada mana-mana server pun, ya sudah bisa. Tetapi sebaiknya tunggulah. Kalau mau jimat hemat wangnya, tunggu arahan dari Logan. Bos Logan ni selalu bilang, jangan sabar, jangan lagi mereka buang wangnya, jangan lagi mereka buang wangnya, gitu. Tapi tadi yang pasti kan Ibu Aswis juga sudah bilang bahwa biasanya kalau kita sudah sewa server, itu nanti mereka juga yang akan membantu untuk menginstall segala macam ya Bu. Tetapi jangan khawatir, semuanya Anda yang memegang kendali, karena mereka tidak akan bisa masuk atau tidak akan bisa juga meretas ke dalam Metatron atau Rametron Anda, server-server tersebut ya. Jadi semuanya ada di tangan Anda kendalinya. Jadi mereka cuma hanya menginstall saja. Itu ya Bu ya. Itu mungkin yang harus diluruskan, karena beberapa teman ada yang bilang, aduh saya takut ya kalau saya sewa server nanti kalau misalnya itu bagaimana. Saya bilang enggak lah, pasti tidak akan bisa dihack atau mereka bisa masuk seperti itu, karena kita yang memegang kendali seperti itu ya. Nah, jadi itulah banyak tugas yang dilakukan, kerjaan yang dilakukan oleh Bos Logan. Dari satu harus diteliti ya, Bu. Bukan mudah ya. Kalau kita mau segera cepat-cepat, nanti semuanya tidak aman dan sebagainya, permasalahannya akan timbul di belakang hari. Betul. Oke, kita sekarang sudah di jam, kalau di Indonesia ini sudah jam 9:30 menit. Di sana sudah sepertinya semua udah paham Ibu. Iya. Oke, ini dari Pak Muhammad Hafizi. Bu Dian masih nggak jelas sih. Saya udah jalankan software Rametron. Dalamnya ada bagian staking untuk MT dan RT. Maksudnya apa? Sepertinya boleh digabungin. Maksudnya boleh digabung. Dia Pak Hafizi belum jelas Bu Asmi. Jadi dia sudah menjalankan software Rametron. Saya ulangi sekali lagi ya. Mungkin dia belum melakukan testnet dengan begitu faham ya. Kalau diikutkan flow-nya ya. Kalau diikutkan flow tadi, pertama sekali kita harus punya Pendo Wallet. Create Pendo Wallet-nya, simpan key store, password segala macam. Kemudian kita harus download software-nya di laptop kita kan? Kemudian bila kita dah ada software itu, kita harus daripada Pendo Wallet ini, kita harus dapatkan token daripada leader kan? Kalau untuk Rametron, satu Rametron 250 token dapatkan daripada leader, dan seterusnya di dalam wallet tadi ada pilihan untuk stake Rametron atau Metatronnya. Kita klik ke Rametron, dia akan potong 250 daripada saldonya, betul? Ya, betul. Terus di stake. Di saat di stake, Rametron di sini tadi udah dapat signalnya. Udah di stake. Di dalam Rametron kalau kita buka, udah ditulis itu stakingnya done. Kerana di saat kita stake di wallet, kita menggunakan Rametron ID untuk staking. Jadi Rametron udah dapat signal, udah staking. Bila udah staking, kita cuma tinggal aktif ke Rametron, klik aktif Rametron, betul? Itu untuk Rametron. Dan kalau kita menggunakan wallet yang sama untuk aktifkan Metatron, seperti itu juga, masukkan 1250 token, tapi jangan pergi ke Rametron, pergi ke Metatron. Dapatkan IP tadi, dapatkan IP Metatron tadi untuk kita stake kan. Bila kita sudah stake Metatron tadi, kita masuk melalui URL, aktifkan sahaja. Jadi mudah dihubungkan. Jadi dua-duanya akan masuk income-nya ke dalam Pendo Wallet yang sama. Ini kalau ada sebilangan orang dia tidak mau gabung ya, dia asing lah. Wallet Rametron asing, wallet Metatron asing. Dipecahkan. Itu pun bisa. Jadi intinya Pak Hafiz, kalau untuk Rametron, memang kalau Anda memang Rametron, Anda pasti misalnya mendapatkan 250 token itu memang harus di stake-nya ke Rametron ya, jangan sampai ke Metatron, karena kalau Metatron memang minimal adalah 1250 token. Jadi memang pasti kalau misalnya Anda ada pilihan, kalau Anda Rametron, Anda pilihnya Rametron ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin nanti kita mau ada training Zoom kita sama-sama, nanti saya akan
apa namanya atur secepatnya nih, karena memang kemarin juga sudah ada pembicaraan seperti itu. Pak Hafiz boleh hubungi saya nanti di nomor telepon atau di WA saya ya. Ini saya tulis. Jadi ini kayaknya dari Indonesia itu. Soalnya kayaknya ya, tapi nggak tahu deh. Pak Hafiz dari Indonesia ya? Malaysia nih, Hafiz. Kalau misalnya di Indonesia silakan nanti di WhatsApp atau mungkin ada di grup juga, mungkin nanti bisa ditanya di sana ya. Oke. Jangan lupa masuk ke apa namanya Telegram kita ya. Telegram yang tadi Ibu Hasmi sudah bilang, kita ulang punya sekali lagi ya linknya. Ya. Berikan sekali lagi Hasrul. Ya, linknya tolong di-share sekali lagi karena kita punya target dalam 2 minggu kita punya kurang lebih 10.000 member atau 10.000 teman-teman komunitas kita berada di dalam Telegram tadi. Ini untuk memperlihatkan juga bahwa komunitas kita ini memang sangat luar biasa ya. Yang kemarin yang Rabu sudah di-share link langsung masuk, Anda sangat luar biasa. Oke, karena hari itu pun saya langsung di-share, saya langsung masuk. Jadi teman-teman yang belum, nanti tinggal kasih tahu aja, oke? Nah, ini dari Hadif udah bagi juga ya. Jadi terima kasih. Yes, thank you Hadif ya. Nanti tinggal share saja. Oke, baiklah, mungkin kita sudah sampai di penghujung Zoom meeting kita hari ini, Ibu. Luar biasa, banyak sekali apa namanya ilmu-ilmu baru dan informasi ya untuk kita yang sudah kita dapatkan dari pihak Pandosoft Pusat ya, yang kali ini disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hasmi Hasim. Dan jika memang nanti masih ada sembarang pertanyaan, dipersilakan bisa bertanya kepada Hasrul, bisa bertanya kepada saya, Anda nanti akan kami jawab. Jika misalnya jawabannya agak slow respon, mohon maaf, mungkin pertanyaannya juga banyak dari beberapa teman-teman yang lain, mungkin agak sedikit menunggu, tapi saya yakin pasti dibalas ya. Mungkin ada beberapa yang suka komplain Ibu, misalnya lama ya. Mungkin yang bertanya bukan cuma beliau ya, karena kita pun kan semua pasti akan menjawab dengan cepat pada saat kita memang ada waktunya, begitu ya. Baiklah, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Malam ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Apa yang disampaikan memang sangat luar biasa. Saya dan teman-teman yang lain dari Indonesia semakin bersemangat. Kita akan melakukan juga training-training testnet ya dengan country office. Jadi stay tune juga buat teman-teman semua. Kalau yang masih belum paham, masih belum tahu, kita akan belajar bersama-sama secara cepat. Jadi langsung praktek, nggak pakai acara bertanya-tanya lebih dalam, oke? Nah, mungkin pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Brunei, ataupun Singapura yang sudah mengikuti dari training ini. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penuturan dan juga memandu dalam meeting kali ini. Dan saya minta tolong Pak Bu Hasmi, silakan untuk menyapa teman-teman dan mengakhiri untuk Zoom meeting kita. Terima kasih Indonesia. Terima kasih atas semangat yang membakar, yang membara. Jadi di kesempatan ini belajar dan belajar bagaimana cara mengendali aset sendiri, mengendali wallet sendiri, dan kita tidak mahu nanti selepas peluncuran adalah kehilangan aset. Itu yang pertama. Dan keduanya, di kesempatan yang masih bersisa ini, teruskan membantu rakan-rakan lain yang belum pernah mendengar tentang Pandosoft ataupun Ramitron, ataupun anda ingin menambah, masih lagi berkesempatan sebelum ianya berakhir ya. Dan kalau dilihat potensi yang anda dapat, peluang yang anda dapatkan di Pandosoft ini luar biasa, dan ini akan mengubah kehidupan ya Bu. Ya. Jadi ini adalah satu peluang yang luar biasa. Saya berikan kepada rakan-rakan keluarga tersayang. Okey. Jadi sampai ketemu lagi. Rakan-rakan Pandu semua, maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi. Ya. Ya, minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Selamat malam. Malam.